seputar Tintamas News. Bersama saya Siti Hopipa yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Hari Raya Idul Fitri akan segera tiba. Dan tradisi masyarakat Indonesia saat menjelang Hari Raya adalah pulang ke kampung halaman untuk bertemu, bercengkrama, dan bernostalgia bersama sanak saudara. Kita akan melihat 3 titik utama tempat kedatangan para pemudik di daerah Rangkas Bitung dan sekitarnya, yaitu Tol Rangkas Bitung, Terminal Mandala, dan Stasiun Rangkas Bitung. Baiklah, langsung saja kita akan melihat suasana arus mudik di Tol Rangkas Bitung yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Lena Nurfadilah. Baiklah, kepada Lena Nurfadilah, bagaimanakah suasana di Tol Rangkas Bitung? Ya baik, terima kasih Siti Hopipa. Selamat siang, salam pers. Baik, sudah tidak terasa kita sudah menuju hari Lebaran pada tahun 1444 Hijriah. Sekarang saya sudah berada di gerbang Tol Rangkas Bitung Lebak Banten dan dapat terlihat di sini gerbang Tol Rangkas Bitung kondusif dan juga lancar. Sehubung dengan adanya surat keputusan bersama tiga menteri menetapkan bahwa pada tanggal 19 April sampai tanggal 25 April merupakan hari libur bersama cuti lebaran. Mayoritas di Tol Rangkas Bitung ini merupakan kendaraan pribadi dan juga ada beberapa yang meletakkan barang-barang bawaannya di atas kap mobil. Itu menandakan bahwasannya mereka sedang melakukan perjalanan mudik. Hari kedua cuti lebaran, arus mudik di sejumlah lokasi mulai mengalami peningkatan. Arus mudik di Jalan Raya Rangkas Bitung Pandeglang dan juga Jalan Tol Rangkas Bitung mengalami kenaikan sebesar 10% dari hari biasanya. Menurut pantauan Polri di posko keamanan, dari hari Rabu tanggal 19 sampai hari ini, arus mudik sudah ramai lancar dan juga belum ada kemacetan atau penumpukan kendaraan. Adapun posko keamanan disebut juga posko operasi ketupat sudah beroperasi dari tanggal 18 April sampai 2 Mei 2023. Untuk rest area di sekitar Rangkas Bitung berada di beberapa titik seperti Polsek, Poramil, Puskesmas, dan SPBU. Tidak ada peraturan khusus untuk para pemudik, namun ada himbauan dan saran daripada Polri, yaitu untuk menggunakan kendaraan roda 4 ataupun kendaraan umum seperti kereta dan bus, dikarenakan lebih terjamin keselamatan dan keamanannya. Dan itu sangat dilarang untuk menggunakan mobil angkutan barang untuk mudik ataupun menggunakan kendaraan roda 2 dengan melebihi kapasitas. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Lena Nurfadilah dan kru yang bertugas mengembalikan kepada Siti Khofifah di studio Tintamas. Terima kasih kepada Lena Nurfadilah yang telah menyampaikan informasi seputar arus mudik di Tol Rangkas Bitung. Kemudian kita akan beralih kepada rekan saya yang sekarang berada di Terminal Mandala. Baiklah, Saudari Leni, bagaimanakah suasana arus mudik di Terminal Mandala? Terima kasih Siti Khofifah. Selamat siang, salam pers. Kini saya sudah berada di titik kedua yaitu Terminal Mandala, tentunya untuk melihat situasi arus mudik yang ada di sini. Pada H-2 Lebaran, kenaikan arus mudik mulai terlihat di beberapa lokasi. Begitu juga di Terminal Mandala Rangkas Bitung, terlihat sejumlah pemudik berbondong-bondong turun dari bus. Menurut pantauan Dishub, di Terminal Mandala dari H-10 lebih banyak para pemudik yang pulang ke Rangkas Bitung daripada ke arah kota. Dan dari beberapa bus yang tersedia di Terminal Mandala, Tanjung Priuk dan Kalideres lah yang paling banyak penumpang. Hari ini pada tanggal 20 April merupakan puncak arus mudik di mana terdapat kenaikan sampai 30% dari hari sebelumnya. Untuk menghadapi arus mudik yang cukup tinggi ini, para pengawas atau Dishub di Terminal Mandala sudah melakukan persiapan dari jauh-jauh hari. Kegiatan ini disebut ramcek. Kegiatan ramcek merupakan kegiatan pengecekan kualitas bus, administrasi bus, data-data supir, dan juga pengecekan fasilitas umum seperti musola, ruang laktasi, penginapan, dan tempat beristirahat. Dengan adanya kegiatan ramcek ini, Dishub berharap keamanan dan kenyamanan para pemudik akan lebih terjamin. Baik, kini saya sudah berada bersama saudari siapa Kak? Oke, jadi Kak Santi ini pergi kemana ya Kak? Belum. Oke. Nah, jadi untuk arus mudik tahun ini bagaimana tanggapan Kakak dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, jadi apa saja persiapan untuk menyambut mudik di tahun ini Kak? Persiapannya
selamat sampai tujuan ya Kak ya. Amin. Baik, terima kasih. Baik, itu dia perbincangan antara saya dengan salah satu pemudik yang ada di Terminal Mandala. Dan kesimpulannya adalah arus mudik pada tahun ini mungkin tidak seramai dari tahun sebelumnya, tapi hari ini adalah puncak arus mudik yang ada di Terminal Mandala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya dan kru mengembalikan kepada Siti Khofifah di studio. Terima kasih Saudari Leni yang telah menyampaikan informasi mengenai suasana arus mudik di Terminal Mandala. Kemudian kita akan beralih kepada Saudari Sapitri yang sekarang berada di Stasiun Rangkas Bitung. Saudari Sapitri, bagaimanakah suasana arus mudik di Stasiun Rangkas Bitung? Baik, terima kasih kepada Siti Khofifah. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Kereta Api Rangkas Bitung. Saat ini saya akan melaporkan pemantauan pemudik yang akan menggunakan jasa layanan kereta api. Menurut Menteri Perhubungan, diperkirakan puncak arus mudik jatuh pada hari ini tanggal 20 April 2023 hingga hari Jumat tanggal 21 April 2023. Jadi dapat kita lihat sendiri bagaimana kondisi saat ini di Stasiun Rangkas Bitung terpantau sangat ramai menuju hari Lebaran. Dan sebentar lagi akan tiba. Para pemudik sudah mulai melakukan kegiatan mudiknya menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum seperti bus dan kereta. Sepertinya di KRL Rangkas Bitung ini merupakan lokasi yang memiliki kenaikan arus mudik yang cukup tinggi, di mana para penumpang merasa bahwa dengan menggunakan kereta merupakan solusi untuk mudik dengan nyaman dan aman. Baik, informasi yang kita dapatkan bahwa tiket kereta api lokal di Stasiun Rangkas Bitung telah habis terjual. Untuk penumpang yang akan menuju ke Rangkas Bitung atau Merak diharapkan menggunakan alternatif transportasi lain. Meninjau mengantisipasi tiket habis, penumpang diharapkan untuk memesan tiket itu di website PT KAI tersebut. Saya sedang bersama dengan salah satu penumpang kereta api di Rangkas Bitung. Dengan nama siapa Kak? Selvia. Sapia. Iya. Kakak mau kemana dan kemana? Aku dari Sunter mau Sunter. ke Rangkas Bitung. Mau ke Rangkas Bitung. Iya. Kakak kenapa milih kereta api untuk Karena kereta api itu menurut aku lebih nyaman, Iya. lebih praktis, lebih oke juga sih. Karena ada jasa pengangkutnya gitu, karyawan kereta apinya. menurut Kakak bagaimana perbandingan kereta api dengan jasa angkutan lain? Kalau kereta api tuh lebih yang kayak tadi ya, lebih Iya. praktis. Kalau ke bis atau yang lain kayak gokar, bis, kayak angkutan yang lain tuh lebih ribet. Lebih ribet, terus Iya. kayak lama gitu. Berarti lebih nyaman di kereta api ya Kak? Iya, nyaman banget. Bisa banyak istirahat juga kalau di kereta api. Apakah Kakak sering menggunakan transportasi kereta api? Iya, sering banget. Setiap saat sih. Oke, kalau gitu makasih ya Kak ya. Iya, sama-sama. Salah satu pengguna kereta memberikan beberapa alasan mengapa dia memilih menggunakan kereta sebagai kendaraan untuk melakukan perjalanan mudik. Tentunya dengan menggunakan kereta, kita akan merasa nyaman dengan kondisi kereta dan juga harga yang terjangkau, tidak terhalang macet, para petugas yang sigap menolong penumpang, dan juga selama perjalanan kita bisa beristirahat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Sapitri dan kru yang bertugas saya kembalikan kepada Siti Khofifah di studio Tintamas. Terima kasih kepada Saudari Sapitri karena telah menyampaikan informasi seputar arus mudik di Stasiun Rangkas Bitung. Kemudian terima kasih juga kepada Saudari Lena dan Leni beserta kru yang telah bertugas hari ini. Mungkin itu saja informasi yang saya sampaikan dalam seputar Tintamas News. Baiklah, semoga perjalanan para pemudik berjalan dengan lancar dan selamat sampai tujuan. Tetap jaga kesehatan dan jaga barang bawaan Anda. Saya Siti Khofifah pamit undur diri dan sampai jumpa.